di situ 2 orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang nggak apa-apa, sebuah mobil. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Sehat, penuh sukacita, dan bersemangat di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas sebuah cuplikan video yang saya ambil di channel Ngaji Cerdas. Langsung saja kita melihat cuplikannya. Gitu. Mohon maaf Kang Eri, mohon maaf ini agak dalam ya. Apa pernah ada korban nggak yang murtad gara-gara Kang Eri? Korban? Nggak bisa dihitung ya. Aduh. Yang terakhir korban saya gitu ya. Aduh, jadi korbannya nggak? Iya. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Iya. Itu kebetulan ekonominya lagi turun. Akhirnya kami datangi. Terus kita kita lobby lah ya. Kita sogok sembako. Ya itulah, jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua kalau nggak salah gitu lah, kalau jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Okay. Akhirnya di situ 2 orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang nggak apa-apa, sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil? Murtadin orang dikasih mobil. Dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu ya Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang Nah, Bapak Ibu sudah mendengar ada seorang mu'alaf ya, yang dulunya dia Kristen, terus dia masuk ke agama Islam. Apa yang dilakukan oleh Erik Mu'alaf ini selama dia masih berada di dalam agama Kristen? Yang pertama sekali saya sudah mencatat Bapak Ibu. Erik Mu'alaf mengatakan dia sudah tidak bisa lagi menghitung orang yang dia murtadkan. Artinya Bapak Ibu, Erik Mu'alaf ini sudah banyak sekali mengkristenkan atau memurtadkan orang Islam selama dia masih berada di agama Kristen. Apakah dia ini seorang evangelis, dia ini seorang pendeta, itu hanya dia yang tahu. Yang jelas, dia berkata dia sudah memurtadkan ribuan orang Islam. Nah ini halu tingkat dewa Bapak Ibu, halu tingkat tinggi. Ketahuan sekali kebohongan yang dilakukan oleh Erik Mu'alaf ini. Nah yang kedua yang lebih lucu lagi Bapak Ibu, bagaimana cara dia memurtadkan orang Islam? Yang pertama sekali dia mengatakan selama masih berada di dalam agama Kristen, dia melobi atau menyogok orang supaya orang tersebut masuk Kristen. Dia melobi atau menyogok seseorang, melobi orang Islam, dia menyogok orang Islam supaya orang Islam tersebut masuk ke agama Kristen. Ini kata si Erik Mu'alaf di channel Cerdas Ngaji. Dengan apa dia sogok? Dengan sembako, dengan Indomie, dengan Aqua. Ini halu tingkat dewa Bapak Ibu. Bayangkan, si Erik Mu'alaf datang kepada orang Islam, dia menyogok, dia membawa sarimi, dia membawa Aqua, dia membawa sembako istilahnya, makanan segala macam supaya orang tersebut masuk Kristen. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semudah itu
seseorang berbalik, seseorang meninggalkan agamanya dengan sarimi. Apakah semudah itu Bapak Ibu? Orang bisa meninggalkan agamanya. Apakah dengan diberikan sarimi? Apakah dengan diberikan sembako? Apakah dengan diberikan air mineral aqua? Lalu orang tersebut meninggalkan agamanya alias murtad dan masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Tidak gampang Bapak Ibu. Orang murtad baik dari agama Islam maupun dari agama Kristen tidak mudah. Perhatikan, tidak mudah seseorang meninggalkan iman percayanya, apalagi dengan sarimi, apalagi dengan sembako, apalagi dengan air aqua. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Dari kecil orang tersebut sudah ditanamkan kalimat tauhid, malah dari dalam kandungan orang tuanya, orang tersebut sudah diperdengarkan kalimat tauhid. Begitu besar, begitu lahir, anak tersebut sudah diperdengarkan kalimat tauhid. Apabila dia laki-laki, dia diazankan. Apabila dia perempuan, dia diiqamahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bila laki-laki. Bila anak tersebut perempuan, maka akan diiqamahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu diiqamahkan bila anak tersebut perempuan. Lalu ketika anak tersebut besar, kanak-kanak istilahnya Bapak Ibu, beranjak dia dari umur 1 tahun sampai umur 5 tahun, anak tersebut diantarkan oleh orang tuanya ke PAUD. Supaya apa? Supaya dia memperdalam ilmu agama, supaya dia paham, diajarkan tentang ilmu agama sejak dini. Setelah itu diantarkan, sebagian umat Islam mengantarkan anaknya juga ke pondok-pondok, ke pesantren, ke dayah. Lalu jadilah setelah dewasa, supaya pengharapan orang tuanya ketika dia dewasa tua, anak tersebut kuat di dalam Islam. Nah pertanyaannya, apakah yang dilakukan, yang disampaikan oleh Erik Mu'alaf ini benar atau tidak? Jangan berbohong. Kalau Anda sudah mu'alaf, ya jadilah Anda mu'alaf yang baik. Tidak usah berbohong bagaimana kehidupan Anda dulu. Karena apa yang Anda lakukan sebenarnya itulah yang Anda jadi jangan berbohong dengan apa yang Anda sendiri tidak melakukan. Karena saya melihat Bapak Ibu, hampir semua mu'alaf kebohongannya itu sama. Apalagi yang disampaikan oleh Erik Mu'alaf ini benar-benar sangat tidak bisa dijadikan satu acuan. Bohongnya itu kelihatan sekali, nampak sekali Bapak Ibu. Masa dengan sarimi, masa Erik ini datang kepada orang Islam, dia berikan sarimi, orang Islam tersebut langsung menjadi orang Kristen? Enggak mungkin, bohong. Nah kenapa enggak mungkin? Saya sekarang Bapak Ibu menjadi seorang evangelis. Saya memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi kepada orang Islam, bukan dengan sarimi, bukan dengan air yang air aqua yang disampaikan oleh Erik Mu'alaf yang sudah kita dengar tadi, bukan juga dengan sembako. Tapi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Saya bersaksi bagaimana kehidupan saya dulu dan bagaimana kehidupan saya sekarang. Bagaimana sebelum saya mengalami Kristus dan bagaimana kehidupan saya setelah mengalami Kristus. Dan kenapa saya bisa percaya kepada Yesus? Kenapa saya bisa meninggalkan Islam masuk Kristen? Itu karena keselamatan, murni karena keselamatan, bukan karena Indomie, sarimi, sembako, air mineral yang disampaikan oleh Erik Mu'alaf. Yang ketiga yang disampaikan oleh Erik Mu'alaf, Bapak Ibu, yang lebih lucunya lagi adalah, yang lebih lucunya lagi, yang lebih luar biasanya lagi, setelah dia melobi ataupun setelah dia menyogok orang Islam untuk masuk Kristen, lalu orang tersebut dibawa ke gereja dan orang tersebut diberikan hadiah. Dan hadiahnya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Hadiah yang diberikan oleh Erik Mu'alaf adalah mobil. Wah, kamu ini Erik Mu'alaf halu tingkat dewa. Kelihatan sekali bohong kamu. Kelihatan sekali kamu berbohong. Tidak pernah ada gereja dan pendeta ataupun evangelis yang memberikan hadiah
kepada orang yang sudah masuk Kristen. Tidak ada. Saya pribadi ya, saya tidak melihat orang di sekitar saya. Apa yang kamu sampaikan itu saya tarik ke dalam diri saya. Selama saya masih berada di dalam agama Islam, dan setelah saya percaya kepada Yesus, melihat bertemu dengan pribadi Yesus Kristus, lalu saya diselamatkan, tidak ada orang Kristen yang mau terima saya. Tidak ada. Mereka takut. Yang pertama sekali mereka berpikir, ini orang Aceh kok tiba-tiba masuk Kristen. Ini orang Aceh kita tidak menginjili kok dia masuk Kristen. Ini orang Aceh kok tiba-tiba menyatakan dirinya percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya. Nah, bahkan ketika ada satu hamba Tuhan di Semarang menerima saya sebagai muridnya untuk dididik, dibina, diperkenalkan kepada saya tentang kekristenan, diajarkan kepada saya man huwa Yasua, who is the Jesus, siapa itu Yesus Kristus. Ketika saya dalam didikan itu, Erik Mu'alaf, saya sangat tidak merasa nyaman sedikit pun. Rasa nyaman dalam didikan itu tidak ada sedikit pun. Hampir setiap hari saya diberikan, saya makan tempe. Hampir setiap hari saya makan tempe, saya makan tahu, saya makan telur, saya makan sarimi. Bahkan hampir setiap hari juga saya beli ikan asin. Saya makan ikan asin supaya bisa awet ya, bisa lama habis. Saya beli ikan asin karena ikan asin harganya murah. Saya beli di Ambarawa, di pasar Ambarawa, ikan asin yang harganya murah. Supaya lama habisnya. Bisa tahan sebulan, bisa tahan seminggu, bisa tahan 2 minggu, bahkan bisa tahan sebulan. Itu yang saya makan di Pastori. Bahkan ketika saya ceritakan tentang keluhan, kekurangan saya kepada Bapak Gembala sebagai mentor orang tua saya, Bapak Gembala saya berkata kepada saya, Pendi, kamu harus berdoa, harus banyak-banyak berdoa. Saya dididik begitu keras Bapak itu, keras sekali didikan. Baru setelah itu Bapak Gembala melihat saya sudah melewati proses, saya sudah lulus proses demi proses. Karena dari segi karakter maupun dari segi pengetahuan akan Alkitab, baru Bapak Gembala saya mengizinkan saya untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk bersaksi di mana-mana. Bahkan saya sudah ke berbagai pedalaman, berbagai daerah untuk memberitakan firman Tuhan, menguatkan anak-anak di pedalaman, menguatkan orang-orang yang dalam kebimbangan iman. Kita datang, kita kuatkan mereka agar iman mereka tetap berdiri teguh di atas fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Erik Mu'alaf itu adalah halu tingkat dewa. Bohongnya itu kelihatan sekali. Masa ada orang, dia memurtadkan orang dengan sarimi, dia memurtadkan orang dengan indomie, dia memurtadkan orang dengan pakaian, dia memurtadkan orang dengan sembako, dia memurtadkan orang dengan air aqua. Nggak ada orang yang mau murtad dengan itu. Nggak ada. Orang mau murtad, khususnya dari Islam, masuk Kristen itu karena satu, yaitu karena menemukan kebenaran, menemukan keselamatan. Di luar Yesus Kristus, kata Alkitab, tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesua Hamasiah, di dalam Yesus Kristus. Agama apapun tidak bisa menyelamatkan siapapun. Agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Katolik tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Yang bisa menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Jadi orang Kristen, orang Islam yang masuk Kristen itu murni karena keselamatan. Bukan karena dikasih aqua, bukan karena dikasih sarimi, bukan karena dikasih sembako. Sebagaimana Erik sampaikan di channel Ngaji Cerdas. Jadi sekali lagi Erik, ketika kamu sudah masuk Islam, kamu murtad dari agama Kristen, kamu masuk Islam, pelajarilah Islam yang benar, Islam yang kafah. Tidak perlu kamu mengotak-ngatik, tidak perlu kamu membahas lagi Alkitab. Para Kristuber, kami para apologet tidak akan tinggal diam. Kami akan selalu menyanggah apa yang kabar hoak yang kamu sampaikan. Kami akan selalu menyanggah kabar hoak yang kamu sampaikan. Jadi pelajarilah Islam yang benar. Jangan lagi melihat ke belakang. Pesan saya kepada Erik dan kepada mu'alaf yang lain, sekali lagi, ketika Anda
membahas kekristenan, maka kami para Kristuber dan para apologet akan menyanggah setiap apa yang Anda sampaikan. Perhatikan baik-baik, kami tidak akan tinggal diam ketika Anda menyinggung kekristenan. Nah, sekali lagi, belajarlah Islam yang benar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Shalom alaikum Bishem Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamasiah, Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin.